Halo, saya Dr. Ani Susanti, spesialis penyakit dalam. Apakah Anda sedang melakukan sesuatu untuk itu? Dan apakah Anda pernah memikirkan secara serius tentang urutan mandi, suhu air, atau waktu mandi? Mungkin sebagian besar dari Anda berpikir, biasa saja, apa masalahnya? Namun, setelah mendengar cerita yang akan saya sampaikan, Anda pasti akan merinding. Terutama bagi Anda yang rutin mengonsumsi obat tekanan darah atau diabetes, Anda harus membaca sampai akhir. Minggu lalu, saat saya bertugas di UGD, seorang pasien berusia 73 tahun tiba dalam kondisi darurat. Seperti biasa, ia sedang mandi, lalu tiba-tiba kehilangan kesadaran dan pingsan. Untungnya, keluarga segera menemukannya dan melapor. Tetapi saat tiba di rumah sakit, ia sudah mengalami henti jantung. Yang lebih mengejutkan, selama 15 tahun saya bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam, kejadian seperti ini sering terjadi. Menurut data Dinas Pemadam Kebakaran, tahun lalu saja, ada 3.247 kasus darurat terkait mandi yang dilaporkan. Dari jumlah itu, 78% adalah lansia di atas 70 tahun, dan sayangnya, banyak di antaranya kehilangan nyawa atau mengalami dampak serius. Mandi sebenarnya jauh lebih kompleks dan berisiko daripada yang kita bayangkan. Dari pengalaman saya di ruang praktik, sebagian besar kecelakaan bisa dicegah jika kita sedikit lebih berhati-hati. Yang mengejutkan, 90% risiko ini bisa dihindari hanya dengan mengubah beberapa kebiasaan sederhana. Sekarang, izinkan saya meminta satu hal. Tekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi di sampingnya. Dengan begitu, Anda tidak akan melewatkan informasi kesehatan penting yang dapat menyelamatkan nyawa Anda dan keluarga. Jangan lupa tekan tombol suka agar lebih banyak orang mendapat manfaat. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan mandi berbahaya yang dapat mengancam nyawa Anda. Berdasarkan pengalaman klinis 15 tahun, saya akan membagikan 5 kebiasaan mandi yang harus dihindari oleh lansia di atas 70 tahun. Mari kita mulai dengan yang pertama. Kejadian yang paling sering saya temui di UGD adalah ketika seseorang, terutama di musim dingin, langsung masuk ke air panas karena tubuhnya kedinginan. Saya menyebut ini sebagai penyebab utama kematian mendadak di kamar mandi. Saat tubuh yang dingin tiba-tiba terkena air panas di atas 42 derajat, tubuh mengalami perubahan drastis. Pembuluh darah melebar dengan cepat, tekanan darah turun tiba-tiba, dan jantung berusaha mengimbanginya. Saya punya pengalaman nyata. Musim dingin lalu, seorang pasien berusia 69 tahun datang ke UGD. Setelah seharian kedinginan karena mengasuh cucu, ia langsung masuk ke bak air panas dan pingsan. Saya sering menjelaskan kepada pasien bahwa saat tubuh berada di tempat dingin, pembuluh darah menyempit untuk menjaga suhu tubuh. Namun, saat masuk air panas, suhu kulit naik drastis, menyebabkan pembuluh darah melebar seketika. Tekanan darah bisa turun 20-30 poin dalam sekejap. Misalnya, jika tekanan darah Anda biasanya 130, itu bisa jatuh ke bawah 100. Jantungan yang biasanya berdetak 70 kali per menit bisa melonjak ke atas 100, menyebabkan aritmia. Cara paling aman yang saya sarankan adalah metode bertahap. Mulailah dengan air suam-suam kuku, sekitar 37-38 derajat, lalu tingkatkan suhunya perlahan setelah tubuh beradaptasi. Naikkan suhu secara bertahap selama 10 menit. Saya juga selalu menekankan bahwa perbedaan suhu antara kamar mandi dan ruang tamu lebih dari 10 derajat dapat membebani pembuluh darah. Kebiasaan berbahaya kedua adalah mandi terlalu lama dengan air di atas 40 derajat selama lebih dari 30 menit. Banyak yang percaya mandi air panas lama bisa meredakan lelah dan meningkatkan sirkulasi darah, terutama di kalangan lansia Indonesia. Namun, dari pengalaman klinis, saya menyebut ini bunuh diri perlahan. Mandi di air panas 42 derajat ke atas selama lebih dari 30 menit sama seperti membebani jantung seperti saat berlari maraton. Jantung lansia di atas 70 tahun sulit menangani tekanan ini. Contohnya, musim dingin lalu, seorang pasien berusia 75 tahun datang ke UGD. Ia pingsan saat mandi, dilaporkan oleh pemilik pemandian umum. Saat tiba di rumah sakit, ia sudah mengalami serangan jantung. Keluarga bilang, dia hanya mandi seperti biasa. Tapi, seperti biasa, itulah masalahnya. Mandi lama di air panas meningkatkan suhu tubuh dari normal 36,5 derajat hingga 38 derajat. Ini menyebabkan dehidrasi,
darah menjadi kental, dan risiko pembekuan darah meningkat. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah kental ke seluruh tubuh. Saran saya, untuk lansia di atas 70 tahun, batasi waktu mandi di bak air panas hingga 15-20 menit dengan suhu air 38-40 derajat, cukup 1-3 derajat di atas suhu tubuh. Saya merekomendasikan pola mandi 5 menit, istirahat 3 menit, lalu ulang. Tanda bahaya yang selalu saya tekankan adalah pusing, mual, jantungan berdebar, sesak napas, atau keringat dingin. Jika merasa tidak nyaman, utamakan keselamatan daripada kenyamanan. Untuk menghangatkan tubuh, istirahat di ruangan hangat atau lakukan peregangan ringan setelah mandi jauh lebih aman dan efektif. Kebiasaan ketiga yang berbahaya adalah tidak minum cukup air sebelum dan sesudah mandi. Banyak yang berpikir, buat apa minum, kan sudah di air. Tapi, selama 15 tahun bekerja, saya tahu ini pemikiran berbahaya. Mandi selama 15 menit saja bisa menyebabkan kehilangan sekitar 500 ml air, setara dengan sebotol air mineral. Jika mandi lebih dari 30 menit, kehilangan air bisa mencapai 1 liter. Lansia di atas 70 tahun seringkali tidak menyadari dehidrasi karena kemampuan merasakan haus menurun seiring usia. Contoh kasus, musim panas lalu, seorang pasien berusia 72 tahun datang ke UGD. Setelah mandi tanpa minum air, ia tidur dan terbangun dini hari dengan kelemahan pada satu sisi tubuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan stroke ringan akibat darah mengental karena dehidrasi. Saya selalu menjelaskan bahwa dehidrasi membuat darah kental, meningkatkan risiko pembekuan darah, stroke, atau serangan jantung. Ginjal juga sulit menyaring racun jika tubuh kekurangan air. Saran saya, minum segelas air, 200 ml, 30 menit sebelum mandi untuk mencegah dehidrasi. Saat mandi lebih dari 15 menit, keluar sebentar untuk minum. Setelah mandi, minum minimal 400 ml air, secara bertahap selama 30 menit. Jika khawatir air dingin membuat tubuh kedinginan, gunakan air suam-suam kuku. Hindari alkohol sebelum atau sesudah mandi karena mempercepat dehidrasi dan melebarkan pembuluh darah, yang sangat berbahaya. Kebiasaan keempat adalah mandi segera setelah makan atau minum obat. Banyak pasien di UGD bilang, saya cuma makan lalu mandi seperti biasa. Ini salah satu hal yang paling saya sesali karena bisa dicegah dengan pengetahuan sederhana. Setelah makan, sekitar 30% darah tubuh dialihkan ke saluran cerna untuk pencernaan. Jika mandi saat itu, pembuluh darah kulit juga melebar, mengurangi aliran darah ke jantung dan otak. Contohnya, bulan lalu, seorang pasien berusia 74 tahun datang ke UGD. Setelah sarapan dan minum obat tekanan darah, ia mandi 30 menit kemudian dan pingsan. Tekanan darahnya turun ke 70/40, menyebabkan syok. Ia mengaku sudah bertahun-tahun melakukan rutinitas ini, tapi seiring usia, elastisitas pembuluh darah menurun, dan kebiasaan yang dulu aman menjadi berbahaya. Untuk pasien diabetes, mandi saat gula darah rendah akibat obat bisa menyebabkan hipoglikemia, yang juga berisiko menyebabkan pingsan. Saran saya, tunggu minimal 2 jam setelah makan sebelum mandi. Untuk obat tekanan darah, mandi sebelum minum obat atau 3 jam setelahnya, saat efek obat stabil. Waktu mandi paling aman adalah sebelum sarapan pagi atau 3 jam setelah makan malam. Jika terpaksa mandi setelah makan atau minum obat, gunakan air lebih dingin dan batasi waktu mandi hingga 10 menit. Jika merasa pusing, mual, atau berkeringat dingin, segera hentikan mandi, berbaring, dan angkat kaki untuk meningkatkan aliran darah ke otak. Kebiasaan kelima adalah bangun atau bergerak terlalu cepat setelah mandi. Terutama di musim dingin, banyak lansia bergerak tergesa-gesa karena kedinginan. Saya menyebut ini sebagai pemicu utama kematian mendadak setelah mandi. Saat berdiri tiba-tiba, gravitasi menarik darah ke bawah, mengurangi aliran darah ke otak, yang dikenal sebagai hipotensi ortostatik, sangat berbahaya bagi lansia di atas 70 tahun. Contohnya, bulan lalu, seorang nenek berusia 76 tahun pingsan setelah bangun tergesa-gesa dari bak mandi dan terluka di kepala. Lantai kamar mandi yang licin memperparah risiko patah tulang atau cedera otak. Saran saya, setelah mandi, duduk di tepi bak selama 2-3 menit sambil bernapas dalam untuk menstabilkan tekanan darah. Bangun secara bertahap, duduk di tepi bak, tunggu 30 detik, berdiri perlahan, tunggu 1 menit,
lalu bergerak. Hindari keluar ke ruangan dingin segera setelah mandi, karena pembuluh darah bisa menyempit tiba-tiba, menyebabkan lonjakan tekanan darah. Gunakan kursi plastik di kamar mandi untuk mengeringkan tubuh atau mengenakan pakaian. Hindari aktivitas berat selama 30 menit setelah mandi. Jika ada tanda pusing atau tubuh lemas, segera duduk atau bersandar ke dinding. Itulah 5 kebiasaan mandi berbahaya. Jangan mandi dengan air panas di atas 42 derajat saat tubuh dingin. Hindari mandi lebih dari 30 menit dengan air di atas 40 derajat. Minum cukup air sebelum dan sesudah mandi. Jangan mandi segera setelah makan atau minum obat. Hindari bangun atau bergerak cepat setelah mandi. Saya yakin, dengan sedikit perhatian dan pengetahuan, Anda bisa mandi dengan aman. Tekan tombol suka dan langganan agar lebih banyak orang mendapat informasi ini. Bagikan ke keluarga melalui WhatsApp atau tonton bersama. Perhatikan apakah kamar mandi Anda punya matras anti licin, pegangan, atau termometer. Diskusikan tips ini dengan keluarga untuk saling menjaga. Dari 15 tahun pengalaman saya, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan. Kebiasaan sederhana ini akan membantu Anda hidup lebih lama dan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa langganan, suka, dan aktifkan notifikasi.